Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 31 Agustus. Hari biasa pekan ke-22. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, wafa dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerap kali kita mendengar keluhan atas sikap atau perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dikatakan telah main kuasa atas orang atau kelompok lainnya. Hal ini terjadi dalam banyak bidang kehidupan di masyarakat, ketika banyak orang berlomba-lomba mencari kekuasaan, dan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Di sini, kuasa dicari dan dipertahankan mati-matian dengan cara apapun, termasuk menyalahgunakan kuasa itu. Yesus juga punya kuasa yang luar biasa, yang secara alami berasal atau bersumber pada keilahiannya sebagai anak Allah. Dalam sabda Tuhan hari ini dilukiskan bahwa tidak hanya orang-orang di Kapernaum yang takjub mendengarkan perkataan Yesus yang penuh kuasa itu. Bahkan setan pun mengenali Yesus dan tunduk kepadanya sebagai yang kudus dari Allah. Sungguh menarik bahwa Yesus menggunakan kuasanya itu bukan untuk mencari nama, ketenaran ataupun popularitas, apalagi untuk memerintah atau menindas pihak lain. Bagi Yesus, kuasa adalah demi pelayanan dan pembebasan bagi siapa saja yang dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menggunakan kuasanya untuk membebaskan orang-orang dari segala macam penyakit atau kelemahan, untuk membebaskan mereka dari segala bentuk kejahatan,
ataupun keterikatan dosa, untuk membawa kembali orang-orang yang tertindas ke dalam kebebasan dan sukacita anak-anak Allah. Dengan demikian, tergenapilah apa yang dinyatakan dalam bacaan yang pertama, bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus menunjukkan sesuatu yang positif kepada kita, bahwa kuasa pada level atau bidang apapun yang kita miliki dapat membawa banyak orang kepada kebaikan dan keselamatan, serta membebaskan banyak orang sejauh kuasa itu dilaksanakan demi pelayanan kepada sesama, sehingga kita dijauhkan dari sikap main kuasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita syukuri rahmat anugerah Tuhan untuk kita masing-masing lewat pekerjaan, jabatan, atau apapun yang kita miliki ini, sehingga kita bisa membantu sesama kita, menyelamatkan mereka, memberikan perhatian kepada mereka dan peduli kepada mereka. Itulah kekuasaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua murid-muridnya. Maka marilah lewat tugas, panggilan, pekerjaan, dan apapun yang kita miliki, semoga kita berani menjadi saluran rahmat Tuhan dan berkat untuk sesama kita. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala makhluk memuji Tuhan, Allah pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus Putra Tunggal Allah, kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.